Agung dia. Hari-hariku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tambatan hati. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Kadang aku merindukan sentuhan wanita. Ingin ku curahkan semua hasrat di jiwa yang telah lama ku pendam. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Lagi. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Oke, selesai. Sekarang tadi Gina, sekarang Surya nge-live Tony. Bocah-bocah alay. Oke, sebenarnya kebutuhan gue di sini pengen ngevlog dia nih. Nah, gitu. Jadi gue pengen nanya-nanya soal dia gitu. Oke. Nah, woi, halo. Halo. On lagi on. Ya. Oke. Lagi. Nah, gue tuh siapa itu? Anak-anak. Anak-anak kita. Iya, Kita bisa berkembang biak. Ya gitu. Jadi tuh gue cukup menarik sama beberapa status dia gitu. Nah, status dia ini Ya, enak ya. sering banget sama Ganti baju gitu. bilang apa sih itu? Gila gitu. Tanda pagar, Aku gila tanda ya. pagar, tanda pagar. Iya, aku gila. Oh, udahan aja ya. aja dulu. Maaf. Iya. Nah, dia tuh sering I'm Majnun gitu. Enggak Majnun ya? Junun ya? Majnun, lebih ke Junun ya, Majnun. Nah, artinya kan gila. Nah, pertanyaan gua, lu berambisi buat menjadi gila ya? Terus, kenapa lu? Kayaknya berambisi sekali jadi gila gitu. Kalau pertanyaan itu ya, Iya. karena orang sadar pun nggak mau dibilang gila. Orang sadar nggak mau dibilang gila. Iya. Terus kenapa lu sering Tapi orang melebihi sadar dia mau disebut gila, karena dia menggoblokkan diri sendiri sebelum digoblokkan orang lain. Gitu. Oh, Istilahnya kan gitu. gitu. Oh, jadi sebetulnya keinginan lu adalah melampaui tingkatan sadar. Nah, bisa jadi. Oh, gitu. Jadi Oh, salah ya. satunya ya. salah satunya. Gue teringat sama kata ini nih, salah beberapa filsuf yang memang dalam pada tahapannya itu ada yang namanya ma'rifat, yaitu
dalam peribadatan atau tingkah laku dia tidak lagi memikirkan aritmatika itu sebenarnya habis 1 2 habis 2 3, jadi dia pengen lepas aja gitu, lepas aja yang jadinya mau habis 1 jadi 7, pokoknya kemauan Allah aja lah gitu. Nah, sebenarnya ente nggak perlu nanya, ente juga udah tahu gitu. Enggak, kan cuma mengkonfirmasi supaya orang-orang gini. Ya, Nah, ya, udah tahu. pertanyaan gue gini, emang ada apa sih di sekarang ini sehingga lu seperti dalam tanda kutip seperti mengiklankan atau mempopulerkan arti gila itu? Ya karena kalau saya lihat ya, sekarang ini lebih cenderung pada rasional. Pada rasional. Kalau di agama lebih cenderung pada syariat. Oh, iya. Pada apa yang tertera di dalam dalil akli ataupun nakli. Jadi kalau misalnya ada dalil lu sholat gitu, tanpa ada mendalami lebih jauh dari apa sholat itu sendiri gitu. Oh, jadi lu anggap ini semua yang sudah tersebar ini hanya sebatas dogma. Jadi gitu ya, sholat aja Iya, gitu, sholat aja, tanpa mengetahui lebih dalam dari sholat. Oke. Bahkan tingkatan sholat pun ada secara syariat ataupun hakikat, nanti ke dalamnya kan ke atasnya lagi ada marifat, udah yang tingkatannya macam-macam. Oh gitu, oke. Nah, yang menjadi permasalahan ya bagi gue ya, bukan permasalahan sih, artinya gue pengen tahu gitu, perlukah kita gila? Itu Perlu. Kenapa perlu gila? Kenapa perlu gila? Ya tadi gue bilang tadi agak ada vokalnya istilah. agak kencengan bro. Ya, Ini ada agak istilah menggoblokkan diri sendiri sebelum digoblokkan orang lain gitu. Jadi kalau kita sadar diri kita goblok Iya, dulu, kalau sadar diri kita goblok, otomatis kita akan belajar. Oh, gitu. Kalau sadar diri kita gila, nah kita akan belajar untuk sadar. Oke, Nah, kan gitu kan? Nah, sekarang gue pengen tanya nih, Ya. Lu terinspirasi dari mana sih gitu loh sehingga lu pengen banget disebut gila? Ada nggak satu tokoh yang lu anggap wah jancu ini Ya, ini kan. keren banget ini gitu, gue pengen banget kayak dia gitu. Yo pastinya. Siapa tokoh yang Ya, lu ini? salah satunya dari dulu gue udah mengenal satu sosok gitu, bahkan di dalam kitab ada satu kitab namanya Aqolaul Majanin kan. Aqolaul Majanin yang artinya berkata seorang. Bukan, kalau kita istilah berkata, kita akola itu orang-orang yang berakal, Berkata, ya. majanin tapi gila gitu. Oh, gitu. Orang berakal tapi gila gitu. Oh, gue kira kola kan berkata. Enggak, ya. Akola Jadi aklun. aklun. Jamaknya akola. Ya, oke. Nah, Good. terinspirasi dari kitab itu. Nah, salah satu di situ disebutkan pertama yang mencapai tingkatan gila itu adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Uwais ngepes sama beliau gitu. Oh, ya gini sebentar. Yang gua tahu Uwais Al-Qarni itu dalam kisahnya dia yang memanggul ibunya itu, sampai ibunya pergi haji ya. Dari arah daerah Yaman ke Mekah gitu. Mekah. Itu gendong gitu. Kira-kira berapa jam itu, geng? Kalau zaman dulu jalan kaki nggak kebayang ya, sampai bisa seharian gitu. Oh. Semalam bahkan kan Yaman ke Arab Saudi lumayan jauh. Lumayan jauh, Apalagi ya? padang pasir ya. Makanya dia disebut gila gitu. Tapi dia berakal gitu dengan Iya, ngapain deh Iya, gendong-gendong ngapain ya? gendong-gendong pada haji gitu. Padahal istilahnya orang haji itu syaratnya adalah kuat kan ya? mampu Mampu ya. dari biaya dari segala macam. Nah iya, kenapa dia gendongin banyak? Kan Iya, emaknya kan juga berarti emaknya nggak mampu kan? iya, tapi dengan dirinya dia ngerasa emak gue juga mampu karena ada gue Karena gitu ya. ada gua gitu. Ya, it's. Tapi sebelum itu Apa tuh? dia dianggap gilanya apa? Setiap hari dia punya kambing. Iya. Nah, dia punya kambing banyak kan. Nah, Terus dia gendong anak kambing pertamanya itu. dia gendong anak kambing. Anak kambing gendong. Dia belajar gendong dari rumahnya ke pegunungan atas. Dia gendong tuh tiap hari sampai kambing itu gede. Tujuannya apa, geng? Tujuannya yaitu tadi Dia- untuk menggendong ibunya dari daerah Yaman perbatasan Arab Saudi ke Mekah. Cih. Tujuannya itu gitu. Dia latihan dulu. Iya, masyarakat udah bilang apa? Tuh orang gila tuh. Ya Masa iyalah, kambing ngapain digendong? kambing Kan gendong dia ya? bisa jalan kan itu. Oh, ya. Oke. Tadi kan. Iya, canggih serius canggih. Padahal gue punya bukunya, tapi gue belum baca sampai habis. Tapi beda antara Beda. terjemahan sama asli itu beda. Arabnya, ya, Arabnya itu karena beda. yang gue punya bahasa Indonesia sih. Indonesia lebih mudah dipahami gitu Iya, daripada gitu. Arab sendiri. Jadi sirnya kurang dapat ya. Sihirnya kurang dapet. Nah, ya memang gila sih gue pikir ya. Jadi yang gue tarik kesimpulan, jadi kita tuh jangan pernah menerka
atau menjudge seorang saat itu ya. Iya, nggak boleh. Saat itu si Uwais Al-Qarni mungkin dianggapnya gila. Iya. Padahal niat kedepannya dia untuk latihan itu. gendong maknya haji ya. Iya, itu dia masalah. Tapi ngomong-ngomong kan akhirnya juga dia nggak haji ya. Haji. Cuma dia niatnya ingin bertemu Rasul, cuma nggak ketemu Rasul. Oh, karena Rasulnya sudah keburu. Rasul lagi perang Uhud kalau nggak salah. Perang Uhud. Itu, ya. Oh, bukan wafat. Enggak wafat. Oh, ini jadi yang perlu jadi diluruskan. ketika Uwais Al-Qarni punya ibu, dia izin ke ibunya, ibu, saya sangat cinta Rasulullah gitu. Terus izin ke ibunya, saya pengen menemui Rasulullah. Ibunya ngizinin tuh, seneng banget tuh Uwais Al-Qarni. Sampai jingkrak-jingkrakan gitu, kayak orang gila gitu. Nah, saking senangnya dia pergi ke Rasul, di rumah Rasul nggak ada. Rasulnya lagi perang. Nah, akhirnya dia nggak ketemu tuh sama Rasul. Pulang lagi dia ke ibunya karena melihat ibunya kondisi udah tua kan, nggak ada yang ngurus. Pulang-pulang lah cepet. Akhirnya Uwais Al-Qarni bukan tergolong sahabat, tapi tergolong tabi'in. Nah, tapi kan ada yang katanya itu sampai Umar bin Khattab itu mencari dia. Ya, bener. Nah, itu kan pesan Nabi ketika Umar sudah khalifah apa belum sih? Sebelum. Oh, sebelum. Lagi Rasul ada udah pesan gitu para sahabat yang 4 ini. Kalau kalian nanti ke daerah Yaman sana, ke Al-Qarni, carilah yang namanya Uwais. Oh, jadi mungkin Umar bin Khattab lagi visi ke Yaman ya? Ya, visi ke Yaman, kebetulan lagi visi ke waktu itu ke Syam, ke arah Syam. Ke Syam. Ada rombongan dari Yaman, Al-Qarn. Nah, di situ beliau nanya-nanya ke rombongan itu, adakah di antara kalian nama Uwais? Kata rombongannya nggak ada. Padahal rombongan itu rombongan orang yang tingkatannya tinggi lah, ilmunya ya kayak ulama dipikirnya gitu. Karena dipikirnya si Umar bin Khattab itu bahwa Uwais Al-Qarni orang sangat alim, gitu, gimana alim, gitu ya, berilmu, dikenal orang banyak. Dan ciri-ciri orang berilmu pakaiannya rapi, salah satunya pakai imamah dan segala macam ya. Ternyata Uwais itu nggak terkenal sama sekali di kaumnya. Nggak terkenal sama sekali. Bahkan dia nanya pun ke rombongan itu, adakah di antara kalian namanya Uwais? Nggak ada, kata rombongannya itu. Terus nanya lagi ke rombongan lain banyak, ada nggak di antara kalian nama Uwais? Ada. Ada di sana. Dia setiap hari seperti orang gila, bergelut dengan debu. Terus biar apa ya, kalau bahasa kita tuh ngangon itu apa? Ya, ngangon itu menggembala kambing. Kerjanya begitu tiap hari. Kata Umar, benarkah dia ciri-cirinya? Iya, benar. Terus disamperin sama Umar. Nah, kebetulan Umar datang gitu, assalamualaikum. Ternyata Uwais lagi sholat. Uwais lagi sholat. Dan benar bergelut dengan debu. Setiap harinya itu bergelut dengan debu, gitu, dengan kambing. Bukan seperti ciri-ciri orang alim yang pada umumnya ya. Yang pakai peci segala macam. Nah, ini akhirnya yang sehingga diri lu tanpa sadar termotivasi untuk menjadi seperti beliau. Oh, gitu. Jadi dengan pakaian gue yang seperti itu, seperti ini gitu ya, dengan maaf ya gitu, artinya tidak seperti kelihatan orang-orang yang berilmu, tapi sebetulnya lu sering kali mencoba mencari ilmu terus. Nah, itu. Oke, gokil. Ini gokil nih, parah nih. Tapi kalau misalnya tulisan gua, status gua yang tanda pagar Majnun, ya karena itu tanggapan orang, omongan gua ya kayak orang yang memusuhi tapi enggak gitu. Jadi sebetulnya lu kritik mulu ya? Kritik mulu, tapi untuk membangun, tujuan gua bukan karena lu rese bukan karena gitu. Gua nggak suka gitu. Bayangin aja karena ada gula gitu. Terus gua kritik, gula ini warnanya kok begini gitu. Bukan gua nggak suka gula. Bukan lu gua suka gula kan. Cuma harapan lu ada yang lebih lah gitu ya. Harapan gua lebih lebih selain membenahi diri gua sendiri, ya gua pengen ke orang-orang. Gokil nih. Nah nih, oke lah, diskusi kita nggak usah terlalu panjang karena berat nih. Berat. Orang gila. Kayak lagunya Iwan Fals. Karena kalau gua ceramah kepada orang-orang, halo itu udah banyak ya. Udah ada tugas masing-masing lah. Nah, gua tugasnya ini aja dah yang gua jalanin. Jadi lu sebetulnya tugas kita sebagai manusia kan emang dakwah ya? Dakwah, tapi bermacam-macam. Caranya macam-macam dan cara inilah yang lu pilih. Tapi masalah nggak, geng, kalau orang-orang nganggap lu gila gitu? Ya nggak apa-apa, kan gua udah menggilakan diri sendiri. Enggak, jadi lu nggak tersinggung? Nggak bakal, gua kalau gitu seneng. Kan ada orang yang sebetulnya dia tuh nggak mau dianggap itu juga gitu. Yang bilang, saya mah nggak kaya, padahal dia pengen buat dibilang kaya gitu. Saya nggak gila, padahal pengen dibilang gila. Nah, lu mungkin kebalikannya, lu nulis aku gila, padahal lu jangan-jangan nggak mau disebut gila lagi. Itu kan sebenarnya gini, selaras dengan dauhan kiai yang dari Jawa tuh. Siapa banyak? Al-Hikam.
Sarah Samarani. Hikam. Yang dari Semarang, ulama dari Semarang. Oh, gua kenal. Sebentar. Ayo. Soleh Darat. Kayak Haji Soleh Darat sembarangan tuh. Ya Samarani kan? Iya, sorry. Ya, Samarani. Dan Iya. lebih terkenal di luar negeri itu Samarani. Iya. Belum jawab ini apa? Ada menjarahi Ibnu Athaillah. Jadi ada bahasa Arabnya gue lupa ya. Cuma di situ ada takabur yang sebenarnya. Iya. Orang yang takabur itu. Oh, ini Al-Hikam nih kota. Al-Hikam kan. Dia yang mengira dia sendiri itu orang yang benar gitu. Bener. Padahal itu takabur. Takabur ya, Dia merasa dirinya merendah diri, itu aja udah takabur. Udah takabur, jadi Udah ya los merasa, aja. Los aja gitu. Kita tuh nggak boleh ngerasa apa-apa sebenarnya. Iya. Wis lah itu urusan Tuhan lah Tuhan artinya. aja. Kita merasa diri sendiri tawadu, padahal itu udah takabur gitu kan. Tawarnya duit. Itu dia. Makanya lebih baik kita menggilangkan diri kita sendiri dulu, baru menggilangkan orang lain. Ya, it's good. Oke, thank you. Ini terakhir ya. Yuk. Ini sebetulnya gue nggak tahu ada yang nonton atau enggak, tapi gue nggak peduli juga Nggak sih. apa-apa. Jadi itu terakhir nih buat teman-teman atau buat siapapun lah gitu yang nantinya dapat jalan menuju YouTube gue gitu. Artinya gue sombong, geng. Gue sombong. YouTube gue nggak pernah gue share. Jadi ya biarin aja orang datang gitu. Bodo amat gitu. Tapi mah pengen. Net tujuh apa? Kalau lu dikasih kesempatan ke depan orang banyak, terus lu pengen ngomong apa gitu sama orang-orang? Satu kalimat atau dua kalimat lah terakhir. Kesana lu. Lu pengen ngomong apa gitu? Ya intinya karena ini masalah menyangkut gila gitu. Iya. Gila. Jadi jangan pernah nganggap orang itu gila gitu. Oh. Ya sejenis gila lah apa, jangan nuduh orang ini itu jangan. Tapi balikin lagi tuduhan itu pada kita, karena kan Rasul bilang kan tuduhan itu baik lagi pada si penuduh. Oh iya benar. Kan? Kalau kiai gue dulu malah bilang kalau kamu nunjuk kan satu tangan, Iya, satu telunjuk, yang- empatnya tuh sebenarnya ya, diri itu. kita. Itu jangan- Sombong lu. iya. Nah, sombongnya banyakan kita nih Mbak Jari. Nah, gitu. Bahasa Jangan- gampangnya digituin. Jangan menunjuki orang lah. Oke. Gitu aja. Oke, thank you ya, Ya. bro. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.